Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afwan Asidiki dengan NIM F1D118001. Saya merupakan mahasiswa program studi teknik pertambangan angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal usulan penelitian saya yang berjudul Perencanaan Penambangan dan Penjadwalan Produksi Jangka Pendek atau short term pada triwulan 4 di PT Ulima Nitra. Adapun dosen pembimbing saya yang pertama yaitu adalah Bapak Aditya Deni Prabawa STMT, yang kedua Bapak Wahyu Dizar STMT. Pada seminar proposal saya kali ini untuk dosen penguji saya, yang pertama Bapak Dedi Antoni SPM SI PhD, yang kedua Bapak Yudi Arista Yulanda STMT, dan yang ketiga Bapak Jarod Wiratama STMT. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal usulan penelitian saya. Pokok bahasan yang pertama itu adalah bab 1, pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdapat 4 poin bahasan. Poin yang pertama yaitu adalah latar belakang penelitian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat batasan masalah penelitian. Langsung saja untuk poin yang pertama, latar belakang. Ulima Nitra adalah salah satu kontraktor pertambangan yang berada di Sumatera Selatan. Penerapan perencanaan jangka pendek untuk kegiatan produksi pada PT Ulima Nitra seperti rancangan desain pit, rancangan jalan, rancangan timbunan, dan kombinasi kebutuhan alat mekanis belum optimal. Belum optimalnya perencanaan ini mengakibatkan tahapan penambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan awal yang mengakibatkan ketidakaturan, sehingga perencanaan penambangan jangka 3 bulan tidak berjalan semestinya dan target produksi tidak tercapai. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perencanaan jangka pendek ulang agar target produksi dapat tercapai. Maka oleh sebab itu, penulis mengambil judul mengenai perencanaan penambangan dan penjadwalan produksi jangka pendek atau short term pada triwulan 4 di PT Ulima Nitra. Selanjutnya, poin kedua yaitu adalah rumusan masalah. Terdapat 4 poin dalam rumusan masalah penelitian saya ini. Yang pertama, berapakah jumlah cadangan batubara dan volume overburden yang tersisa pada akhir bulan 3 atau akhir bulan September. Yang kedua, bagaimana kemampuan produktivitas alat mekanis yang bekerja di area penambangan. Yang ketiga, bagaimana rancangan pengupasan overburden, penambangan batubara, dan penimbunan overburden pada triwulan 4 atau bulan Oktober sampai Desember. Yang keempat, bagaimana penjadwalan produksi yang optimal melalui kemampuan produktivitas alat mekanis. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu adalah tujuan penelitian saya. Untuk tujuan penelitian ini terdapat 4 poin. Untuk poin yang pertama, mengetahui jumlah cadangan batubara dan volume overburden yang tersisa hingga akhir triwulan 3 atau akhir bulan September. Yang kedua, mampu menganalisa kemampuan produktivitas alat mekanis yang bekerja di area penambangan. Yang ketiga, mampu membuat rancangan pengupasan overburden, rancangan penambangan batubara, dan penimbunan overburden pada triwulan 4 atau bulan Oktober sampai Desember. Yang keempat, mampu membuat penjadwalan produksi berdasarkan produktivitas alat mekanis. Selanjutnya untuk poin yang keempat yaitu adalah poin batasan masalah. Pada batasan masalah penelitian saya terdapat 8 poin. Yang pertama, rancangan hanya dilakukan di PT Ulima Nitra pada salah satu job site penambangannya. Yang kedua, rancangan dan penjadwalan produksi hanya dilakukan untuk triwulan 4 atau bulan Oktober sampai Desember. Yang ketiga, parameter geoteknis berdasarkan rekomendasi dari perusahaan. Yang keempat, parameter rancangan disposal berdasarkan rekomendasi perusahaan. Yang kelima, desain geometri jalan mengikuti perusahaan. Yang keenam, jenis alat gali muat dan angkut mengikuti alat yang tersedia di perusahaan. Yang ketujuh, desain pengaliran mengikuti perusahaan. Dan yang terakhir, tidak menghitung biaya produksi. Pada pokok pembahasan selanjutnya yaitu adalah bab 2 ataupun tinjauan pustaka. Untuk poin yang pertama dalam tinjauan pustaka yaitu adalah perencanaan tambang. Sebelum kita melakukan bahasan lebih jauh mengenai penelitian saya, ada baiknya kita mengetahui apakah itu perencanaan tambang.
Perencanaan adalah suatu tahapan penentuan persyaratan secara teknis, urutan pekerjaan apa yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, serta sasaran kegiatan. Perencanaan merupakan gagasan pada saat awal kegiatan untuk menetapkan apa dan mengapa suatu kegiatan dikerjakan, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Pada studi kasus di area tambang, perencanaan tambang umumnya biasanya dimulai dari perencanaan lokasi penambangan, rencana penambangan mencakup perencanaan alat utama dan alat penunjang, desain pit, penjadwalan produksi, rencana penimbunan, hingga rencana reklamasi. Pada umumnya, perencanaan tambang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu perencanaan tambang jangka panjang atau long term. Perencanaan jangka panjang memiliki rentang waktu lebih dari 5 tahun. Yang kedua yaitu adalah perencanaan tambang jangka menengah atau middle term. Untuk perencanaan jangka menengah ini memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun. Dan yang ketiga yaitu adalah perencanaan jangka pendek ataupun short term. Rencana jangka pendek ini memiliki rentang waktu kurang lebih dari 1 tahun. Bisa per bulan, per triwulan, per kuartal, maupun per minggu hingga per hari. Dan untuk penelitian saya kali ini, saya melakukan perencanaan penambangan short term ataupun jangka pendek dalam rentang waktu 3 bulan, yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember. Selanjutnya yaitu adalah poin yang kedua, yaitu perhitungan cadangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perhitungan cadangan, ada baiknya kita harus mengetahui apakah itu sumber daya dan cadangan. Sumber daya batubara adalah bagian dari endapan batubara yang lokasi, kualitas, kuantitas, dan kemerusan lapisan batubara telah diketahui dan memungkinkan untuk ditambang secara ekonomis. Sedangkan cadangan batubara merupakan bagian dari sumber daya batubara terukur dan tertunjuk yang dapat ditambang secara ekonomis dengan menyertakan dilusi dan lusis dari penambangan. Sumber daya dibagi menjadi tiga, yaitu adalah sumber daya tereka, sumber daya batubara tertunjuk, dan sumber daya batubara terukur. Sedangkan untuk cadangan batubara dibagi menjadi dua, yaitu adalah cadangan batubara terkira dan cadangan batubara terbukti. Sebelum kita melakukan perhitungan cadangan, ada baiknya kita mengetahui apakah itu perhitungan cadangan. Perhitungan cadangan adalah suatu langkah kuantifikasi terhadap suatu material yang keterdapatannya secara alamiah. Perhitungan dilakukan dengan berbagai metode yang didasarkan pada pertimbangan empiris dan teoritis. Parameter yang diperhitungkan umumnya dalam perhitungan cadangan ini adalah volume, tonase, kadar, dan kualitas dari bahan galian. Untuk perhitungan cadangan dalam penelitian saya ini, saya menggunakan metode poligon. Metode poligon itu sendiri merupakan salah satu metode konvensional. Metode poligon ini memiliki konsep suatu sampel diibaratkan sebagai prisma. Metode ini memiliki pendekatan menggunakan nilai titik data, yaitu lubang bor. Lubang bor ini sebagai pengaruh untuk mewakili area pengaruh. Batas area pengaruh itu ditentukan berdasarkan setengah dari jarak di antara lubang bor. Untuk rumus teoritis mengenai metode poligon ini untuk menghitung volumenya, yaitu adalah luas permukaan dari prisma yang kita definisikan tadi dikali dengan ketebalan ataupun dari kedalaman dari lubang bor itu. Untuk perhitungan cadangan saya ini, saya menggunakan software tambang, yaitu adalah software Minescape 5.7. Pada software ini terdapat menu strat model. Menu strat model ini berfungsi untuk melakukan pemodelan batu bara dari beberapa data. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam pemodelan ini, yang pertama yaitu adalah peta topografi. Peta topografi ini merupakan peta topografi aktual pada saat saya melakukan penelitian. Misalnya itu adalah peta geologi dan cropline dari batu bara,
Yang ketiga, data pengeboran. Data pengeboran ini mencakup mengenai data litologi, data survei dari pengeboran. Maksudnya data survei pengeboran ini yaitu adalah data mengenai koordinat dari lubang bor dan kedalaman dari lubang bor tersebut. Selanjutnya data yang terakhir yaitu adalah peta situasi dari tambang. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu nisbah pengupasan. Nisbah pengupasan ini sering kita sebut dengan stripping ratio. Stripping ratio ini yaitu adalah perbandingan antara volume lapisan penutup dengan jumlah tonase dari batu bara. Stripping ratio dapat ditentukan setelah dilakukan perhitungan cadangan dan volume dari lapisan tanah penutup. Untuk rumus teoritisnya untuk stripping rasio yaitu adalah volume lapisan penutup dalam satuan BCM dibagi dengan berat tonase dari batu bara dalam satuan ton. Selanjutnya poin yang keempat yaitu adalah perancangan desain tambang. Perancangan desain penambangan adalah bagian dari perencanaan tahapan penambangan yang merupakan faktor yang sangat penting untuk direncanakan sebelum kegiatan penambangan dimulai. Perencanaan desain penambangan dilakukan dengan bantuan software tambang ya. Pada penelitian saya ini saya menggunakan bantuan software dari Mindscape 5.7. Pemilihan penggunaan software ini karena software tambang itu bersifat aplikatif pada perencanaan tambang ataupun main desain. Keunggulan dari software ini adalah sifatnya yang fleksibel, efisien, dan sangat cocok untuk dipakai pada perencanaan jangka pendek, jangka panjang pada tambang batu bara. Salah satu aspek yang penting dalam perencanaan tambang adalah perencanaan desain atau pit tambang. Terdapat beberapa elemen penting dalam perencanaan tambang, yaitu penentuan batas akhir tambang ataupun pit limit, desain pit tambang, geometri penambangan, pemilihan alat mekanis, penambangan, penjadwalan produksi, dan rancangan sekuens penambangan. Baik dalam perancangan desain tambang yang pokok bahasan yang pertama yaitu adalah batas penambangan ataupun pit limit. Batas penambangan atau pit limit adalah batas akhir atau paling luar dari suatu tambang terbuka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari pit limit ini ya yang pertama yaitu adalah break even stripping ratio atau BESR yang masih BESR ini merupakan patokan area yang masih diizinkan karena keterkaitannya dengan ekonomis atau tidak ekonomis untuk dilakukan penambangan. Untuk faktor yang kedua yaitu adalah kekuatan batuan pembentuk lereng yang meliputi sifat fisik dan mekanis serta keberadaan struktur geologi yang dominan. Untuk poin selanjutnya yaitu adalah geometri jenjang. Parameter yang digunakan dalam penentuan geometri jenjang adalah dimensi alat angkut, jangkauan gali alat muat, kekerasan batuan, dan struktur geologi. Untuk geometri jenjang ini berpatokan dengan faktor keamanan dari suatu lereng tersebut. Terdapat beberapa jenis lereng yang dilakukan perancangan desainnya. Yang pertama untuk terdapat komponennya yaitu yang pertama lebar jenjang, jenjang kerja, sudut kemiringan lereng untuk lereng yang single slope maupun overall slope. Pada penelitian saya kali ini untuk geometri jenjang saya mengikuti dari rekomendasi dari perusahaan ataupun seperti yang saya sebut di batasan masalah saya tadi yaitu adalah parameter geotek yang mengikuti parameter dari perusahaan. Untuk poin selanjutnya yaitu adalah geometri jalan tambang. Terdapat beberapa poin di dalam geometri jalan tambang ini. Yang pertama yaitu adalah lebar jalan angkut lurus, lebar jalan angkut pada tikungan, serta dengan grade jalan. Untuk parameter dari geometri jalan ini, saya juga mengikuti rekomendasi perusahaan. Selanjutnya poin yang kelima yaitu adalah perancangan kebutuhan alat gali muat dan alat angkut. Untuk poin yang pertama yang harus kita ketahui yaitu adalah manajemen alat berat. Manajemen alat berat ataupun diartikan sebagai pengendalian dan pemilihan alat berat. Meliputi proses merencanakan, memimpin, menorganisir, dan mengendalikan alat berat untuk mencapai tujuan
dari pekerjaan yang telah ditentukan. Terdapat beberapa faktor yang diperhatikan dalam manajemen alat berat. Di antaranya, alat berat dikelompokkan berdasarkan fungsinya seperti untuk menggali dan mengangkut. Yang kedua, kapasitas dari alat tersebut. Yang ketiga, jenis dan daya dukung tanah untuk alat tersebut. Yang ketiga, ekonomi. Dan yang terakhir yaitu adalah kondisi lapangan. Selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi ini nantinya akan berkaitan dengan produktivitas dari alat mekanis yang bekerja di area penambangan. Untuk faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi ini, yang pertama yaitu adalah waktu kerja efektif. Waktu kerja efektif yaitu adalah banyaknya waktu tersedia dikurangi dengan jumlah waktu hambatan-hambatan pada saat melakukan penambangan. Sebelum kita menghitung waktu kerja efektif ini, kita harus mengetahui berapa jumlah jam kerja yang tersedia di perusahaan dan apa saja hambatan-hambatan yang terjadi pada saat penambangan. Kemudian dikumulatifkan sehingga kita akan mendapatkan dari waktu kerja efektif tersebut. Untuk faktor berikutnya yaitu efisiensi kerja. Efisiensi kerja alat merupakan tingkat prestasi kerja alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi di area penambangan. Terdapat 4 jenis tingkat prestasi kerja alat. Yang pertama yaitu mechanical availability ataupun MA, artinya nilai yang menunjukkan persentase tersedianya alat untuk beroperasi dengan memperhitungkan waktu yang hilang disebabkan oleh kerusakan mekanis seperti perbaikan alat, perawatan alat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk prestasi kerja alat yang kedua yaitu adalah UA atau use of utilization. Ini berarti nilai yang menunjukkan persentase waktu yang digunakan oleh alat untuk beroperasi pada saat alat dapat digunakan. Selanjutnya, prestasi yang ketiga yaitu physical availability atau PA adalah nilai yang menunjukkan persentase tersedianya alat untuk beroperasi dengan memperhitungkan waktu yang hilang disebabkan oleh kerusakan selain dari mekanis seperti hujan, jalan rusak, kemampuan operator, dan lain sebagainya. Selanjutnya, EEU atau effective utilization yaitu adalah nilai yang menunjukkan persentase waktu yang digunakan oleh alat untuk beroperasi dengan membandingkan seluruh waktu kerja yang tersedia. Faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi selanjutnya yaitu adalah cycle time. Cycle time ini sendiri yaitu adalah berarti waktu edar dari jumlah waktu yang diperlukan oleh alat mekanis, baik alat muat ataupun alat angkut. Untuk cycle time dari alat angkut, alat gali muat memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu adalah digging atau waktu gali, swing isi, dumping atau waktu menumpahkan material, dan swing kosong. Sedangkan waktu edar alat angkut terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama waktu tunggu kosong, waktu manuver kosong, waktu isi, waktu hauling, waktu manuver isi, waktu menumpahkan material, serta waktu berangkat kosong. Kemudian dari semua komponen tersebut, baik untuk cycle time dari alat gali muat dan alat angkut, kemudian dikumulatifkan, sehingga didapatkanlah cycle time dari alat mekanis tersebut. Faktor selanjutnya yaitu adalah swell factor. Swell factor yaitu adalah faktor pengembangan volume suatu material setelah digali dari keadaan aslinya. Faktor selanjutnya yaitu adalah bucket fill factor. Bucket fill factor adalah perbandingan antara volume material yang dapat ditampung oleh bucket terhadap kemampuan kapasitas bucket. Selanjutnya yaitu adalah ketersediaan alat. Yang faktor selanjutnya lagi yaitu adalah keadaan cuaca. Keadaan cuaca ini sangat berpengaruh penting dalam kegiatan produksi karena pada aktual di area penambangan jika terjadi hujan, maka kegiatan produksi penambangan akan dihentikan sementara menunggu hujan itu berhenti
dilakukan perataan jalan lagi oleh motor grader. Selanjutnya yaitu adalah faktor pengawasan. Untuk faktor pengawasan ini berkaitan dengan operator ataupun human dari pengoperasian di area penambangan itu. Selanjutnya poin berikutnya yaitu produktivitas alat mekanis. Untuk produktivitas itu sendiri berarti adalah kemampuan dari alat mekanis untuk memanfaatkan bahan galian yang tersedia dalam satuan jam. Untuk produktivitas alat mekanis yang pertama itu adalah produktivitas dari alat gali muat. Adapun komponen-komponen untuk menghitung produktivitas alat gali muat yaitu adalah kapasitas dari bucket alat gali muat tersebut, swell faktor, bucket fill factor, efisiensi kerja, dan waktu edar dari alat gali muat tersebut. Sedangkan untuk alat angkut memiliki beberapa komponen untuk mendapatkan nilai produktivitasnya. Yang pertama yaitu adalah jumlah pemuatan bucket dari alat gali muat, kapasitas bucket, swell faktor, bucket fill factor, efisiensi kerja, dan waktu edar alat angkut tersebut. Yang terakhir, yang poin terakhir pada perencanaan kebutuhan alat gali muat dan angkut yaitu adalah match factor. Match factor ini sendiri adalah faktor keselarasan antara alat gali muat dengan alat angkut. Adapun komponen-komponen yang perlu didapatkan sebelum mendapatkan nilai match factor yaitu adalah jumlah pemuatan paket dalam satu kali siklus pengangkutan. Yang selanjutnya itu adalah jumlah alat angkut, waktu edar alat muat, jumlah alat muat, dan waktu edar alat angkut. Sehingga nanti setelah didapat komponen-komponen tersebut dimasukkan ke rumus teoritis mendapatkan nilai konstanta. Nilai match factor dibagi menjadi 3 jika match factor besar dari 1 dalam keadaan sibuk, faktor kerja alat muat 100%, sedangkan alat angkut kurang dari 100%. Sedangkan untuk match factor kecil dari 1, alat muat bekerja kurang dari 100%, sehingga alat muat menunggu. Keadaan ini menunjukkan faktor kerja alat angkut 100%. Selanjutnya match factor sama dengan 1. Match factor sama dengan 1 yaitu adalah keserasian kerja yang sempurna sehingga tidak ada waktu tunggu di antara keduanya. Poin ke-6 dalam pokok bahasan tinjauan pusaka saya yaitu adalah perencanaan timbunan ataupun waste dump. Material yang akan dipindahkan ke disposal menjadi hal yang penting untuk direncanakan dalam membuat suatu rancangan tahapan penambangan. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pemindahan material adalah kesetimbangan material ataupun material balance. Material balance ini berkaitan dengan pembagian material overburden ke tempat penimbunan ataupun disposal dengan memperhatikan faktor jarak angkut dan memaksimalkan ruang disposal. Mengapa material balance sangat penting dalam melakukan perancangan penimbunan? Karena pada keadaan asli sebelum diganggu, untuk overburden itu sendiri memiliki satuan bank kubik meter ataupun BCM. Selanjutnya dalam keadaan setelah digali, satuannya akan menjadi LCM ataupun loose kubik meter. Dan yang terakhir, pada saat dilakukan penimbunan di disposal, satuannya akan menjadi CCM ataupun compact kubik meter. Nah, atas dasar ini untuk jumlah ruang yang dibutuhkan akan berbeda-beda, maka harus dilakukan perencanaan timbunan agar kita dapat mengetahui berapa area luasan yang dibutuhkan untuk penimbunan di area disposal. Poin yang ketujuh dalam tinjauan pusaka saya ini yaitu adalah perancangan penjadwalan produksi. Penjadwalan tambang merupakan bentuk-bentuk penambangan yang menunjukkan bagaimana suatu pit akan ditambang dari titik awal hingga akhir dari bentuk pit. Tujuan umum dari pembuatan tahapan penambangan adalah untuk membagi seluruh volume yang ada di dalam pit ke dalam unit-unit yang lebih kecil dalam bentuk panel maupun strip, sehingga mudah untuk ditangani. Proses penjadwalan produksi batubara dapat dilakukan setelah dilakukan penaksiran seluruh cadangan dari batubara tersebut yang memenuhi nilai dari stripping rasio.
Penaksiran cadangan untuk penyaluran produksi dilakukan terhadap batasan wilayah penambangan ataupun pit limit yang telah ditentukan. Terdapat beberapa tujuan dari penjadwalan produksi. Yang pertama, menentukan jadwal produksi seperti periode tahunan, 3 bulanan, bulanan, hingga mingguan. Yang kedua, menentukan bagaimana urutan penggalian, penimbunan, disposal, dan pembuatan jalan yang mengacu pada main design. Dan yang terakhir, membuat desain situasi penambangan dengan periode tertentu. Dari penjadwalan produksi ini, kita dapat memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu kita dapat melakukan penambangan itu secara teratur dari awal hingga akhir, sehingga pada saat perancangan kita dapat menyesuaikan dengan target produksi yang kita inginkan, dan untuk aplikatif di lapangannya sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga target produksi tersebut dapat tercapai, dan kegiatan penambangan itu akan teratur sehingga tidak terjadinya ketidakraturan pada saat penambangan. Pokok bahasan saya selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian ini terdapat 4 poin. Yang pertama, lokasi dan kesampaian daerah, jadwal pelaksanaan penelitian, metode penelitian, dan bagian alih penelitian. Langsung saja untuk poin yang pertama yaitu lokasi dan kesampaian daerah. PT U5 Nitra merupakan salah satu kontraktor pertambangan yang berada di Sumatera Selatan. PT U5 Nitra didirikan pada tanggal 28 Agustus tahun 1922. PT U5 Nitra memiliki job site penambangan di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penelitian ini akan dilakukan di salah satu job site penambangan dari PT U5 Nitra tersebut. Untuk jadwal pelaksanaan penelitian saya dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk komponen-komponen kegiatannya, yang pertama itu adalah studi literatur, orientasi lapangan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan laporan. Untuk kegiatan yang saya lakukan sebelum ke perusahaan saat ini yaitu adalah studi literatur, sedangkan untuk orientasi lapangan hingga penyusunan laporan tersebut akan saya lakukan pada saat saya melakukan penelitian di PT U5 Nitra. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian saya yaitu adalah metode analisis data berdasarkan analisis kuantitatif yang digunakan dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel perencanaan tambang. Kemudian dilakukan koreksi terhadap data yang diperoleh. Setelah itu dilakukan tabulasi terhadap data yang diperoleh. Kemudian data diolah dengan bantuan perangkat lunak tambang. Setelah itu diperoleh hasil dari pengolahan data tersebut, yang merupakan rancangan penambangan dan penjadwalan produksi. Selanjutnya, terdapat 2 jenis data yang saya gunakan dalam penelitian saya ini. Yang pertama yaitu data primer. Data primer saya hanya orientasi lapangan. Untuk data sekunder saya, yang pertama data rancangan medium term dan long term perusahaan. Data rencana produksi tahun 2022 PT U5 Nitra. Data produksi aktual sampai dengan bulan September, data desain pit final dan disposal output final, data survei, lubang bor, dan kualitas dari batu bara. Data topografi aktual awal bulan Oktober, peta layout tambang, peta kemajuan tambang bulan September, data geometri jalan, data rekomendasi geoteknik, lereng pit dan disposal, data curah hujan, data cycle time, data ketersediaan dan spesifikasi alat mekanis yang digunakan, data jam kerja, dan waktu hambatan kegiatan penambangan. Untuk pengolahan data saya, pengolahan data menggunakan bantuan perangkat lunak Office dan perangkat lunak tambang. Untuk perangkat lunak Office ini sendiri yaitu adalah Microsoft Excel, dan perangkat lunak tambang ini sendiri yaitu adalah Mindscape 5.7. Untuk diagram alir dari penelitian saya dapat dilihat pada gambar berikut, mulai dari studi literatur, rumusan masalah, pengambilan data, pengolahan data, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari usulan penelitian saya ini, hasil dari penelitian ini berupa desain rancangan penambangan pada pit dan disposal.
beserta rencana penjadwalan produksi optimal pada triwulan 4 Oktober sampai dengan Desember yang dibuat berdasarkan parameter-parameter aktual di akhir bulan September, sehingga terjadi perbaikan perencanaan tambang untuk mencapai target produksi pada tahun 2022. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.